Ada masa ketika hidup terasa runtuh, seakan semua pegangan tercerabut dan cahaya seakan menghilang. Namun justru di titik inilah sebuah pintu terbuka, bukan menuju akhir, melainkan kepada kelahiran kembali. Kegelapan bukan musuh, ia adalah gerbang yang tak bisa dielakkan bagi jiwa yang hendak dibangkitkan. Saat perasaan hancur dan kehilangan merasuk begitu dalam, kita kerap bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa sekarang? Tapi yang sering kita lupakan adalah bahwa kehancuran bukan hukuman, melainkan pemurnian. Sama seperti tanah harus dipecah agar benih dapat tumbuh, jiwa pun perlu ruang untuk memperluas bentuknya yang baru. Rasa sepi, kehilangan, dan kebingungan bukan tanda bahwa kita tersesat, melainkan bahwa kita sedang dipanggil untuk berhenti berlari dari diri kita sendiri. Seperti ulat yang memasuki kepompong, ada saat di mana satu-satunya jalan ke depan adalah menyerah. Menyerah bukan berarti kalah, melainkan merelakan bentuk lama agar bentuk baru dapat lahir. Di dalam kegelapan kepompong, ulat tidak tahu bahwa ia akan menjadi kupu-kupu. Ia hanya tahu bahwa bentuk lamanya tidak bisa bertahan. Demikian pula jiwa kita. Ia sedang menjalani transformasi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun dimengerti melalui keheningan dan rasa percaya. Kegelapan, dengan segala misterinya, bukan kehampaan. Ia adalah tempat subur di mana cahaya sejati mulai tumbuh, perlahan, dari dalam. Kita tidak dilahirkan kembali melalui kekuatan, tapi melalui keberanian untuk tetap tinggal dalam kerapuhan, dan mempercayai bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa dilihat mata. Inilah awal perjalanan, ketika kita berhenti melawan malam dan mulai mendengarkan bisikan yang bersembunyi di balik keheningan. Sebuah panggilan halus dari dalam diri, ada yang lebih besar sedang menunggumu. Setelah melewati malam yang panjang, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan berupa jawaban, melainkan keheningan yang dalam. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang mengandung potensi. Disitulah, di antara jeda dan diam, suara jiwa mulai terdengar. Jiwa tidak berbicara dengan teriakan. Ia tidak mendikte seperti dunia yang sibuk. Ia membisik dengan nada yang tenang dan tak memaksa. Suaranya tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati yang jujur. Ketika kita benar-benar diam, ketika kita berani berhenti mencari di luar, kita mulai menyadari bahwa suara itu selalu ada, hanya saja kita terlalu sibuk mendengarkan yang lain. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, membedakan suara jiwa dari riuhnya ego menjadi seni yang hanya bisa dikuasai dengan kehadiran penuh. Ego bersuara keras, selalu mendesak, dipenuhi kecemasan dan perbandingan. Ia mengandalkan logika dan ketakutan. Tapi suara jiwa, ia muncul sebagai dorongan lembut. Rasa tahu yang tidak membutuhkan bukti. Ia terasa seperti kepastian yang damai. Keheningan bukan hanya tempat berlindung, tapi ruang kudus tempat kebijaksanaan batin berbisik. Saat kita tidak lagi melarikan diri dari diam, kita mulai mendengar. Mungkin bentuknya hanya dorongan untuk menulis, berjalan, menelepon seseorang, atau sekadar menangis. Tapi dalam tindakan sederhana itu, jiwa sedang membimbing kita kembali ke jalur sejatinya. Dan ketika kita mulai mempercayai bisikan itu, kita tak lagi tersesat. Karena meski jalannya tidak selalu jelas, arah dalam diri menjadi terang. Jiwa tidak menjanjikan kenyamanan, tapi ia menjanjikan keaslian. Dan dari situlah kehidupan yang sesungguhnya dimulai, bukan dari mengikuti peta lama, tapi dari keberanian untuk mendengar arah yang lahir dari dalam keheningan. Setelah diam itu memberi ruang bagi suara jiwa, perlahan kita mulai mengingat, bukan dengan pikiran, tapi dengan kedalaman rasa. Kita mulai menyadari bahwa diri ini lebih dari sekadar nama, riwayat, atau label yang pernah disematkan. Di balik semua cerita, luka, dan pencapaian, ada aku yang tak pernah ternoda oleh waktu. Kita bukan hasil dari masa lalu, kita bukan kesalahan yang pernah kita buat, bukan penilaian orang lain yang pernah kita terima. Kita adalah sesuatu yang lebih murni, lebih dalam.
Dan meski dunia telah mencoba membentuk kita dengan berbagai standar dan tuntutan, cahaya nilai diri yang sejati tak pernah padam, ia hanya tersembunyi. Seringkali kita mencari validasi di luar, ingin diakui, dipuji, dicintai. Tapi semakin kita mencarinya di luar, semakin kita menjauh dari sumber sejati di dalam. Kelayakan bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia adalah bawaan lahir dari jiwa yang terhubung pada sumbernya. Kita tidak perlu menjadi seseorang untuk bernilai. Kita bernilai karena kita ada. Nilai diri yang sejati bersinar seperti cahaya keemasan yang memancar dari dalam, tidak mengandalkan sorotan luar, tapi cukup dengan keberadaan yang utuh. Ketika kita mulai mengingat ini, kita berhenti membandingkan. Kita tak lagi merasa kurang. Kita melihat diri kita dan orang lain sebagai cermin dari satu sumber yang sama, keilahian. Dan dalam momen mengingat ini, lahirlah rasa damai. Bukan damai yang dibuat-buat, tapi damai yang muncul dari penerimaan mendalam bahwa aku cukup. Bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki agar layak dicintai. Bahwa kita semua sedang pulang, bukan menuju versi yang lebih sempurna, tetapi menuju keaslian yang telah ada sejak awal. Inilah momen ketika kita tidak lagi mencari jati diri, melainkan mengingatnya. Seolah kabut mulai terangkat, dan wajah sejati kita, yang ilahi, perlahan muncul kembali dalam cermin jiwa. Ketika kita mulai mengingat siapa diri kita sebenarnya, tubuh pun mulai berbicara. Tidak dalam bahasa kata, tapi melalui sensasi, rasa sakit, ketegangan, dan getaran. Tubuh adalah rumah jiwa. Ia menyimpan jejak dari semua yang pernah kita rasakan, percaya, dan tahan. Maka penyembuhan bukan sekadar proses mental atau emosional, tapi juga perjalanan energetik yang menyeluruh. Segala sesuatu adalah energi, termasuk luka, trauma, dan keyakinan yang membatasi. Energi yang terjebak atau tidak mengalir menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Tapi saat kita mulai membuka diri, saat kita berhenti menolak dan mulai hadir, energi mulai bergerak kembali. Tubuh mulai bicara dengan jujur. Kita menangis tanpa tahu kenapa. Kita merasa lega hanya karena bernafas lebih dalam. Itu bukan kebetulan, itu adalah penyembuhan. Cinta dan cahaya bukan sekadar kata-kata indah, mereka adalah frekuensi tertinggi, kekuatan penyembuhan paling murni. Ketika kita menghadirkan cinta dalam diri, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk bagian diri yang paling rapuh dan tertolak, getaran kita mulai naik. Dan dalam frekuensi itulah luka-luka lama mulai larut, perlahan namun nyata. Penyembuhan sejati bukan tentang memperbaiki sesuatu yang rusak, ia adalah tentang menyelaraskan kembali apa yang sempat terpisah. Tubuh, pikiran, dan jiwa kita hanya ingin kembali ke irama alaminya, irama kasih, keutuhan, dan kehadiran. Membuka diri untuk penyembuhan adalah tindakan berani. Karena itu berarti kita siap untuk merasakan kembali, menghadapi yang telah lama dikubur, dan mempercayai bahwa di balik rasa sakit, ada ruang baru yang menanti untuk diisi cahaya. Tidak selalu mudah, tapi selalu layak. Dan ketika kita mulai merasakan harmoni itu kembali, di napas, di langkah, di detak jantung, kita sadar bahwa penyembuhan bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu yang membuka jalan menuju kedalaman cinta yang selama ini tersembunyi di balik luka. Di dalam diri kita, tersembunyi laboratorium suci yang tak terlihat oleh mata, tempat di mana setiap rasa sakit, ketakutan, dan kegelapan bisa diolah menjadi cinta yang murni. Inilah alkimia jiwa, seni transmutasi batin yang tidak membutuhkan bahan kimia, tapi keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dirasakan. Ketakutan bukan musuh, ia hanyalah energi mentah, liar, gelap, belum tersentuh oleh kesadaran. Ketika kita mencoba mengusirnya, ia tumbuh. Tapi, saat kita menatapnya dengan mata cinta, ia mulai mencair. Ketakutan tidak minta dihilangkan, ia minta dipeluk. Ia datang membawa pesan bahwa ada bagian dari diri kita yang merasa terpisah, terluka, dan butuh pulang. Dalam ruang batin yang hening dan sadar, kita mulai memahami bahwa rasa sakit adalah pintu, bukan dinding. Setiap luka adalah wadah yang menunggu diisi cahaya.
proses transformasi batin tidak terjadi dalam sekejap. Ia seperti api yang membakar perlahan, meluruhkan lapisan ego, ilusi, dan pertahanan diri hingga tersisa hanya satu hal, cinta. Cinta bukan sekadar emosi manis, ia adalah kekuatan yang meluruhkan. Ia menembus batas logika, meluluhkan dinding-dinding yang dibangun oleh ketakutan. Ketika kita mencintai bukan hanya yang indah, tapi juga bagian diri yang gelap, malu, atau marah, saat itulah transformasi sejati terjadi. Alkimia jiwa mengajarkan bahwa tidak ada emosi yang salah, semua datang membawa bahan dasar untuk kebangkitan. Dan dalam ruang batin yang menerima semuanya, kita menjadi saksi dari perubahan yang ajaib. Rasa takut berubah menjadi keberanian, luka berubah menjadi belas kasih, dan kegelapan menjadi pelindung cahaya yang lebih dalam. Inilah seni sejati kehidupan, bukan melarikan diri dari kegelapan, tapi mengubahnya menjadi jembatan menuju cinta. Dan semakin kita berani masuk ke dalam ruang itu, semakin kita sadar bahwa cinta bukan sesuatu yang harus dicari, ia adalah esensi yang sejak awal sudah menjadi milik kita. Setiap langkah yang pernah terasa berat, setiap luka yang pernah menganga, ternyata bukanlah kesalahan dalam perjalanan. Mereka adalah bagian dari kurikulum jiwa, rangkaian pelajaran yang, jika kita cukup hadir untuk melihatnya, menyimpan permata makna yang tak ternilai. Hidup ini tidak terjadi secara acak. Jiwa kita datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengalami kenyamanan, tetapi untuk berkembang, mengingat, dan pulang dalam keadaan lebih utuh. Dalam terang pemahaman ini, luka berhenti menjadi beban. Ia menjadi pintu masuk, sebab dalam perihnya kehilangan, kehancuran, dan kekecewaan, tersembunyi undangan untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Orang-orang yang hadir membawa luka, mereka yang menyakiti, meninggalkan, atau mematahkan harapan, bukan hanya kebetulan. Mereka adalah guru spiritual dalam wujud yang tidak selalu ramah. Melalui mereka, jiwa kita belajar batas, belajar melepaskan, belajar mencintai tanpa syarat. Kadang pelajarannya datang dengan air mata, kadang dengan sunyi yang tak bisa dijelaskan. Tapi jika direnungkan dalam keheningan, semua itu membawa arah, kembali ke pusat diri. Setiap pengalaman, seberat apapun, bisa menjadi jembatan menuju kebebasan jika kita mau menemuinya dengan hati yang terbuka. Tidak untuk mengulang-ulang rasa sakitnya, tapi untuk melihat cahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kita belajar mengalihkan pertanyaan dari, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang ingin jiwaku ajarkan melalui ini. Dan dalam proses itu, sesuatu berubah. Kita berhenti melihat diri sebagai korban. Kita mulai melihat diri sebagai peziarah, yang sedang menjalani peta jiwa dengan penuh keberanian. Kita mulai menghargai masa lalu bukan karena menyenangkan, tapi karena membentuk kedalaman kasih, empati, dan kebijaksanaan. Momen inilah yang menandai kematangan batin, ketika kita tidak lagi melarikan diri dari luka, tetapi menengoknya dengan mata penuh makna. Karena kita tahu, setiap luka yang telah diterima dengan kesadaran akan menjadi jendela tempat cahaya bisa masuk. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa kita terpisah dari sesama, dari alam, bahkan dari sumber sejati diri kita. Lama-kelamaan, ilusi ini menjadi kenyataan palsu yang kita percayai, bahwa kita harus bersaing untuk layak dicintai, bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian luar, bahwa kita harus menjadi seseorang agar diterima. Namun jauh di dalam, jiwa kita tak pernah lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ilusi keterpisahan adalah akar dari penderitaan. Ia membuat kita merasa kekurangan, padahal yang kurang hanya kesadaran akan keutuhan kita sendiri. Melepaskan ilusi ini bukan soal menolak dunia, melainkan mengenali bahwa apa yang terlihat hanyalah bayangan. Ketika kita mulai melihat dengan mata hati, kita menyadari bahwa kita tak pernah sendiri. Kita tidak ditinggalkan, kita tidak terpisah, kita adalah percikan dari keilahian yang sama. Mengingat kembali keilahian diri, bukan tentang menjadi sempurna di mata dunia, tapi tentang menghidupkan kembali cahaya yang sudah ada sejak awal. Cahaya itu tidak bergantung pada gelar, validasi, atau pengakuan.
Ia bersinar dalam keheningan, dalam kejujuran, dalam kebaikan yang dilakukan diam-diam. Keilahian tidak berteriak, ia hadir dalam kelembutan yang tak tergoyahkan. Dan ketika kita mulai hidup dari kesadaran ini, sesuatu dalam diri mulai berdiri dengan tegak. Kita berhenti tunduk pada cerita lama, bahwa kita tidak cukup, bahwa kita harus menyembunyikan luka, bahwa kita harus menjadi versi yang disukai orang lain. Kita mulai mengenakan kembali mahkota kedaulatan batin, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk berjalan dengan penuh kehadiran, tahu bahwa kita adalah bagian dari kesempurnaan semesta. Ilusi runtuh tidak dalam satu malam. Tapi dengan setiap momen kehadiran, setiap tindakan yang lahir dari cinta, dan setiap kali kita memilih untuk jujur pada jiwa, kita sedang membangun kembali jembatan menuju diri yang sejati. Diri yang tak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh kabut lupa. Setelah melalui gelapnya malam jiwa, mendengar bisikan halus dari dalam, menyembuhkan luka-luka lama, dan melepaskan ilusi yang membelenggu, tibalah kita di ambang gerbang baru, sebuah kesadaran mendalam bahwa tak ada lagi yang perlu dikejar, karena segalanya telah ada di dalam. Inilah momen menyatu dengan diri tertinggi, bukan sebagai pencapaian akhir, tetapi sebagai kelahiran kembali ke dalam keutuhan yang telah lama terlupakan. Ego yang selama ini berperan sebagai pelindung, pengatur, dan penentu identitas mulai melembut, bukan karena ia dikalahkan, tapi karena ia telah dilihat dan diterima. Dalam cahaya kesadaran yang utuh, peran ego selesai. Ia tak lagi perlu mengendalikan, karena kepercayaan pada kebijaksanaan jiwa telah tumbuh. Kita mulai hidup bukan dari reaksi, tetapi dari kehadiran. Penyatuan ini bukan berarti menghilangkan sisi manusia kita. Sebaliknya, justru disinilah kita mulai mencintai sisi manusiawi kita dengan lebih dalam, tanpa syarat waktu, tanpa syarat pencapaian. Diri tertinggi bukan sesuatu yang jauh di awan. Ia adalah inti terdalam kita, yang selama ini berbicara lembut melalui intuisi, melalui cinta, melalui keheningan yang membimbing arah. Saat kesadaran ini menyatu dalam diri, hidup terasa berbeda. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tetapi karena kita tidak lagi mencari makna di luar. Tidak ada lagi harus, tidak ada lagi nanti kalau sudah, karena momen kini menjadi suci. Keinginan bukan lagi dorongan untuk membuktikan, tapi undangan untuk mengekspresikan jiwa. Di titik ini, perjalanan bukanlah garis lurus menuju puncak, ia menjadi lingkaran keutuhan, dimulai dari keheningan, lalu kembali ke keheningan. Tapi kita kembali sebagai pribadi yang berbeda, lebih lembut, lebih sadar, dan lebih penuh cinta. Menyatu dengan diri tertinggi bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari cara hidup yang baru, cara hidup yang dituntun bukan oleh rasa takut, tapi oleh kebijaksanaan terdalam. Kita menjadi rumah bagi diri kita sendiri, dan dalam keheningan itu, jiwa berbisik, akhirnya kamu pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.